Salam sejahtera, nama saya Josi Sitera, kelas 11 MIA 2 nomor absen 17. Pada video kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses saya melakukan budidaya lele selama kurang lebih 1 bulan. Berawal dari tugas PKWU, membuat saya untuk mencoba melakukan budidaya ikan lele. Tugas ini diberikan sekitar akhir bulan Januari, namun saya baru mulai membeli bibit sekitar pertengahan Februari. Walaupun sedikit terlambat, namun saya tetap masih mencobanya. Dimulai dari membeli bibit lele. Saya membeli bibit lele secara online melalui Gojek. Saya membeli 22 ekor lele dengan ukuran sekitar 9-10 cm. Awalnya saya ingin membeli lele dengan ukuran yang sedikit lebih besar, yaitu sekitar 13-14 cm, namun pada saat itu di toko tersebut stoknya sedang kosong. Selagi menunggu pesanan bibit lele, saya menyiapkan kolam untuk lele tersebut. Kolam yang saya gunakan yaitu wadah styrofoam. Setelah bibit dan pakan lele sampai, saya langsung memasukkan bibit lele ke kolamnya. Oh iya, saya membagi lele-lele yang saya beli di 3 kolam yang berbeda. Karena berdasarkan info yang saya dapat dari teman-teman saya, banyak lele mereka yang mati. Saya berasumsi bahwa hal itu terjadi mungkin karena ada terlalu banyak lele dalam satu wadah yang tidak terlalu luas. Jadi saya memutuskan untuk membagi lele saya menjadi 3 kolam. Catatan, ini hanya asumsi saya dan belum tentu benar. Namun, sampai saat ini lele saya masih hidup ada 21 ekor dan hanya ada 1 ekor yang mati. Setelah dibiarkan kurang lebih 1 jam, saya mulai memberi makan lele tersebut. Mengapa dibiarkan 1 jam terlebih dahulu? Menurut info yang saya dapat dari teman-teman saya dan penjual lele, ketika lele dibawa berkendara, lele akan menjadi pusing atau mabuk. Jadi, ketika sampai sebaiknya dibiarkan terlebih dahulu sekitar 1 jam untuk mereka beradaptasi. Saya memberi lele makan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi sekitar pukul 7, siang sekitar pukul 1, dan sore sekitar pukul 6. Kalau kadang-kadang lupa. Dan juga setiap 4-5 hari sekali saya mengganti air kolamnya. Selanjutnya proses mengganti air. Ketika mengganti air sebaiknya dilakukan dengan membuang air kolam sekitar 30-50% dari total isi kolam. Kemudian memasukkan air baru pada kolam sebanyak yang telah kita buang. Info ini saya dapatkan dari beberapa artikel di internet. Air yang digunakan untuk budidaya lele sebaiknya adalah air yang tidak mengandung kaporit atau air sumur. Namun karena air sumur di rumah saya cukup keruh dan berbau, jadi saya memilih untuk menggunakan air pump. Namun saya tidak langsung menggunakan air pump tersebut. Saya mengumpulkan air pump dalam 1 ember, lalu dibiarkan dalam beberapa hari sehingga kaporitnya bisa mengendap di bagian bawah. Info itu juga saya dapatkan dari internet. Dan sampai saat ini lelenya masih hidup. Selanjutnya adalah proses pengolahan lele. Setelah lele berukuran cukup besar, ikan lele bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan. Di antaranya, lele goreng, lele bumbu rica-rica, lele sambal kemangi, lele crispy, lele asam pedas, nugget lele, sate lele, lele bumbu Bali, dan masih banyak lagi. Saya mengolah lele saya dengan memberi bumbu lalu digoreng dan ditambah sambal. Lele merupakan jenis ikan yang relatif murah dan bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Selain itu, lele relatif mudah untuk dicari dan dibudidayakan. Jadi, tidak ada salahnya bagi kalian untuk mencoba melakukan budidaya ikan lele ini. Selain bisa mendapatkan pengalaman baru, jika dilakukan secara serius, membudidaya lele bisa menjadi salah satu ide bisnis. Di antaranya dengan menjual bibit lele hingga mengolah lele hasil budidaya menjadi berbagai jenis hidangan. Sekian video cerita budidaya lele dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan salam sejahtera.